Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para petani, para pecinta tanaman, para pekebun ya, yang punya hobi sama dengan saya, yaitu menanam. Jumpa lagi dengan video saya di Kerso Mulyo Farm. Kali ini saya akan mengulas bagaimana cara kita sebagai petani bisa mendapatkan penghasilan lebih. Penghasilan bukan hanya dari panen, tapi dari sisi yang lain. Simak terus sampai habis video ini, dan untuk yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu, juga hidupkan tombol loncengnya. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan, tulis saja pertanyaan teman-teman di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Baik, sebagai seorang petani, pekebun ya, tentu kita mengharapkan punya penghasilan lebih daripada biasanya. Artinya kita punya penghasilan selain dari hasil panen kita. Kalau saya sebagai pekebun atau petani pisang, ada beberapa sumber pendapatan yang biasanya saya dapatkan, tidak hanya dari panen pisang saya saja, tapi dari sisi yang lain. Nah, sisi yang lain itu apa? Seperti kita tahu bahwa potensi menanam pisang itu cukup luar biasa besar, apalagi di tengah masa pandemi seperti ini, itu juga cukup luar biasa ya peluangnya. Kenapa? Saat ini memang harga murah, tapi saat harga murah kemudian banyak dari kalangan kita teman-teman menanam itu, nanti ketika kondisi sudah normal kembali, harga akan kembali normal seperti biasanya, akan naik lagi. Maka dari itu, mulai dari sekarang kita siapkan untuk menanam. Nah, potensi bisnis apa yang bisa kita dapat dari situ? Kita ternyata ketika memaparkan sebuah video di YouTube itu, ternyata banyak sekali dari teman-teman yang memesan bibit pisang. Maka kali ini saya akan uraikan bagaimana pembibitan pisang juga merupakan sumber pendapatan dari petani pisang ya, khususnya mereka yang punya kebun pisang. Itu pendapatannya bukan hanya dari panen saja, tapi juga dari bibit atau dari anakan yang tumbuh di rumpun pohon pisang itu. Karena setiap rumpun itu kan hanya dibatasi 3 ya setidaknya. Kalau saya membatasi 3 maksimal dalam satu rumpun supaya buahnya maksimal. Maka dari itu, jika ada tunas baru muncul, itu harus segera kita potong atau segera kita ambil. Nah, mengambil tunas itu ternyata adalah peluang bisnis, karena banyak yang butuh tunas itu atau anakan itu untuk ditanam kembali. Kalau di sini harganya lumayan ya, masih cukup tinggi, yaitu 10.000. Tidak tahu kalau di tempat teman-teman ya, mungkin ada yang lebih murah atau yang justru lebih mahal, saya tidak tahu. Tapi kalau di tempat saya harganya 10.000. Biasanya kita mengambil dari anakan pisang yang masih punya daun pedang seperti ini, yang daunnya masih berupa daun pedang, belum melebar ya. Ukurannya ini sekitar ya 40 cm lah ya, tingginya ya, ini sekitar 40 cm sampai dengan 50 cm. Kalau dikirim dalam jarak dekat, biasanya saya kirim utuh, artinya anakan itu saya kirim utuh beserta dengan daun-daunnya. Tapi kalau jarak jauh itu biasanya saya kemas, dibungkus rapi, batangnya dibuang, disisakan sekitar 10 cm lah, disisakan 10 cm dari bonggol. Jadi bonggol dan batang sedikit sebagai bibit yang dikirim dalam bentuk paket. Bagaimana caranya secara teknis? Ikuti saya berikut ini.
saya akan dongkel anakan pisang yang itu ya, kemudian nanti kita kemas. Saya menggunakan alat seperti ini untuk dongkel. Ini adalah contoh anakan pisang dari hasil dongkelan. Jadi di tempat saya harganya bisa 10.000. Setiap rumpun itu saya bisa mengambil bisa sampai 3 anakan ini untuk dijual ya. Berarti ada 30.000 lah, kita 30.000 rata-rata yang bisa dihasilkan. Biasanya 2 bulan kita bisa menghasilkan anakan sebesar ini lagi. Biasanya juga lebih dari 2. Memang pisang ini jenis pisang Cavendish ya, cepet banget dia menghasilkan anakannya. Contohnya ini nih, 1 buah pohon anakan ya, anakan pisang seperti ini. Kelihatan juga ini ada bakal tunasnya. Ini akan kita jual. Pertama opsinya adalah kalau kita kirim dekat dengan rumah kita, maka kita kirim utuh seperti ini lengkap dengan daunnya ya. Kita kirim utuh seperti ini, kita ikat, kemudian dimasukkan ke dalam keranjang, kita kirim, bisa pakai mobil maupun pakai motor. Tapi kalau kita kirim dalam jangka waktu yang lama, jauh ya, maka ini harus kita potong. Kita potong seukuran kira-kira ya seginilah, segini kita potong seperti ini. Dipotong menjadi seperti ini, dibersihkan dari tanah. Tujuannya satu, supaya tidak membebani biaya pengiriman ya, supaya tidak berat di ongkos kirimnya. Jadi seperti ini yang kita kirim ke para pembeli. Semua akarnya kita potong ya. Kita bersihkan juga. Ya, jadinya akan seperti ini. Selanjutnya sebelum dipak, ini kita beri perlakuan khusus dulu. Artinya beri perlakuan, ini kita rendam dalam cairan fungisida. Tujuannya supaya dalam pengiriman nanti dia tidak kena serangan jamur, tidak rusak ya. Kita rendam seperti ini selama kurang lebih 15 menit. Semua kita rendam, setelah itu kita angkat setelah 15 menit ini. Nah, ini baru kemudian kita packing ya. Kalau masih ada tanah-tanah yang nempel di sini, dibersihkan sebersih-bersihnya. Kita bersih, kita cuci, kita rendam gitu ya. Nah, seperti itulah ya cara mengemasnya, cara pengirimannya. Kemudian sebelum dipak juga kita bungkus pakai kertas, bisa menggunakan kertas koran
juga bisa menggunakan kertas yang jenis yang lain, silahkan. Kalau kertas seperti bungkusnya semen itu juga bisa, bagus. Dibungkus satu persatu, diikat pakai karet, baru dimasukkan dalam kotak atau box atau kardus paketan. Nah, itu caranya mengemas. Nanti akan saya buatkan videonya bagaimana cara ngemas, tapi kali ini saya tunjukkan seperti apa jika kita harus mengirim jarak jauh seperti ini ya. Ini bobotnya satu ini bisa sampai 3 on, bisa lebih, ini terasa lebih berat karena berat basah. Kalau kita ngirim 10 itu kira-kira bobotnya 3 sampai 4 kilo, 10 batang ini. Itulah teman-teman ya, cara mendapatkan penghasilan tambahan dari aktivitas kita berkebun. Dari 250 pohon pisang yang saya tanam, ada 250 rumpun, itu setiap 3 bulan bisa menghasilkan sampai dengan 600, bahkan bisa lebih anakan ya, 600 anakan lebih. Saya biasanya menjual harga 10.000, artinya setiap 3 bulan ada insentif buat saya, bukan dari pemerintah tapi dari aktivitas saya menjual anakan ya. Selain penghasilan dari panen, saya juga punya penghasilan dari anakan. 250 rumpun bisa menghasilkan sampai 400, kadang 500 juga ya, kalau kita mengambil dua anakan yang kecil-kecil itu. Karena kenapa? Kalau kita ambil yang kecil itu donggelnya mudah ya, terus kita bisa merawat mudah, bawahnya juga mudah kalau masih kecil. Dan dari pengalaman saya, kalau menanam dari ukuran yang masih sangat kecil itu tumbuhnya luar biasa bagus ya, batangnya bisa besar seperti ini di belakang saya, itu batangnya juga gede ya. Itulah teman-teman ya, cara kita mendapatkan penghasilan tambahan ya, walaupun tidak banyak tapi setidaknya kita dapat insentif lah dari aktivitas kita, dari hobi kita itu, di luar profesi kita yang sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.